kami akan menjelaskan cara melakukan uji validitas dan reliabilitas. Pertama, kita buka aplikasi SPSS, terus kita masuk ke variable view. Terus kita ke nama name dulu. Kita ketik quiz 1 sampai quiz 11 di quiz 10 terus quiz 11. Setelah itu desimalnya kita ubah di sini 2 menjadi 0. Setelah itu kita ke data view. Data view kita lanjut masukkan data-datanya. Setelah itu kita tinggal mengcopy quiz 1 ke tabel yang lain, dan ada juga yang berbeda tapi hanya sedikit. Setelah memasukkan datanya, klik analyze, cari scale. Klik scale, terus klik reliability analyze. Setelah itu maka akan muncul kotak dialog. Masukkan seluruh item pertanyaan ke items. Pada model, pilih alpha, kemudian klik tab statistik. Kemudian isikan centang di descriptive for, itu mulai dari item, scale if item delete, means, dan correlation. Lalu klik continue. Oke. Jadi inilah hasil akhir dari tampilan uji reliabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, kita buka SPSS, kemudian masuk ke variable view. Kemudian di name kita tulis quiz 1, quiz 2 sampai quiz 11. Setelah itu di desimal kita ubah menjadi 0 semua karena tidak pakai angka di belakang koma. Label tidak perlu karena hanya quiz 1. Kemudian kita ubah measure-nya menjadi scale semuanya. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, kita masukkan semua data-datanya. Beginilah tampilannya. Setelah itu kita masuk ke analyze. Kita masuk ke correlate. Setelah masuk correlate, kita klik bivariate. Nah, kemudian kita masukkan semuanya ke variabel. Masuk, kita ke correlation coefficient-nya kita centang person, terus di text of significance kita tick to tilde, terus kita centang flag significant correlation. Setelah itu kita klik OK. Inilah hasil akhir, inilah tampilan akhir dari uji validitas. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjelaskan cara penggunaan SPSS uji normalitas. Ya, pertama buka aplikasinya, kemudian klik variable view. Kemudian di name-nya kita ketik dulu yang pertama motivasi, lalu kedua itu prestasi. Kemudian ubah desimalnya menjadi 0.
Setelah itu motivasi belajar, labelnya kita tambah dengan motivasi belajar, dan yang kedua prestasi belajar. Lanjut kita ubah menjadi measure-nya menjadi scale semua. Ya, setelah itu kita lanjut ke data view. Itu masukkan datanya mulai dari motivasi. Dan kemudian lanjut ke prestasi. 75, 75, 60, 65, 75, 65, 80, dan seterusnya. Kemudian klik analyze. Kemudian klik regression, lalu pilih linear. Muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya masukkan variabel prestasi belajar Y ke dependent. Dan motivasi belajar masuk ke kotak independent. Kemudian klik save. Maka muncul lagi kotak dialog dengan nama linear regression. Save. Pada bagian residual, centang unstandardized. Ya. Abaikan kolom yang lain. Selanjutnya klik continue, lalu klik OK. Ya, inilah hasilnya. Tolong digulir dulu. Kembali ke buka SPSS terlebih dahulu, kemudian ke variable view, kita klik name, yang pertama motivasi, kedua prestasi, desimal kita ubah menjadi 0, label kita tambah motivasi belajar, dan yang kedua prestasi belajar. Lanjut ke data view. Memasukkan semua data, pilih menu analyze. Lalu pilih compare means, one way ANOVA. Pada kotak dialog one way ANOVA, pindahkan variabel prestasi ke dalam kotak dependent list. Kemudian pindahkan variabel motivasi ke dalam kotak faktor. Klik option di bagian bawah kotak dialog. Pastikan opsi homogeneity of variance test dicentang. Pilih metode uji homogenitas yang diinginkan, Levens test atau Brown-Forsyth test. Itu. Kemudian continue, kemudian klik OK. Inilah hasil uji homogenitas. Baik, kami akan menjawab soal evaluasi formatif 4. Pertama, masuk program SPSS. Yang kedua, klik variable view pada SPSS. Pada kolom name, ketik item 1. Kolom name pada baris kedua, ketik item 2. Pada kolom desimal, untuk kolom item 1 dan item 2, angka 2 diganti menjadi 0. Pada kolom label, untuk kolom pada baris pertama, ketik pemahaman mahasiswa.
Dan untuk kolom pada baris kedua, ketik tingkat prestasi. Kemudian untuk kolom value, ketik 1, kemudian pada value label, ketikkan IPK kurang dari 2,50. IPK kurang dari, kurang besar, kurang dari 2,50. Kemudian add, kemudian pada value ketik 2, kemudian labelnya ketikkan IPK 2,50 sampai 3,30. Kemudian klik add. Selanjutnya pada value ketik 3, di labelnya ketikkan IPK 3,31 sampai 4,00, kemudian klik add. Klik OK. Untuk kolom-kolom lainnya boleh diragukan. Kemudian buka data view pada SPSS, data editor, maka didapat kolom variabel item 1 dan item 2. Pada kolom item 1, ketikkan data total score item 38, 25, 28, 34, 29, 28, 37, 38, 27, 27, 28, 33, 34, 35, 32, 28, 39, 27, dan 29. Pada kolom item 2 ketikkan angka. Pada kolom item 2 ketikkan angka-angka 1 sampai 3 yang menunjukkan tanda nilai IPK. 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 3, 2, 2. Klik analyze, compare means, kemudian one way ANOVA. One way ANOVA itu tadi. One way ANOVA. Ini. One way ANOVA, kemudian klik variabel pemahaman mahasiswa dan masukkan ke kotak dependent list. Kemudian klik variabel tingkat prestasi dan masukkan ke kotak faktor. Klik option. Klik homogeneity of variance. Kemudian klik continue di bawah. Ya. Klik OK. Tada. Alhamdulillah. Maka inilah hasil dari uji homogenitas. Dari hasil di atas dapat diketahui signifikansi sebesar 0,193. Karena signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok data pemahaman mahasiswa berdasar
tingkat prestasi mempunyai varian sama. Angka Levene statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, maka semakin besar homogenitasnya. DF1 sama dengan jumlah kelompok data 1 atau 3 sampai 1 3 kurang 1 data min 1 atau 3 kurang 1 sama dengan 2. Sedangkan DF2 sama dengan jumlah data kurang jumlah kelompok data atau 20 kurang 3 sama dengan 17.